Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Wildan Plastik, channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, jenis-jenis plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga, teman-teman. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusannya, teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing-sharing lagi ya seputar usaha toko plastik dan bahan kue. Karena apa teman-teman ya? Dari beberapa komentar yang ada di kolom komentar itu teman-teman banyak yang nanya, "Mas, gimana caranya buka toko plastik, Mas? Butuh modal berapa untuk buka usaha toko plastik? Terus kulaknya di mana? Terus, barang apa saja yang harus ada ketika kita buka toko plastik?" Banyak sekali komentar teman-teman seperti itu teman-teman ya. Jadi saya, cerita sedikit ya, awal-awal buka toko plastik itu, eee, modalnya minim teman-teman ya, awal-awal itu. Jadi ketika saya buka itu, saya punya modal itu 7 juta teman-teman ya. 7 juta itu saya belanjakan. Eee, yang pertama itu sewa toko teman-teman ya, sewa ruko. Saya itu dulu awal-awal buka itu di tahun 2021-an, sekitar bulan Mei kalau nggak salah teman-teman. Jadi awal mula itu saya masih di harga murah 2 juta untuk sewa tokonya teman-teman ya. Jadi modal saya cuma ada 7 juta teman-teman ya. Jadi yang 2 juta itu untuk bayar sewa toko, terus yang 5 juta ini teman-teman saya putar teman-teman ya, saya putar untuk beli perlengkapan untuk ngisi toko teman-teman. Jadi prinsipnya itu jangan takut untuk memulai teman-teman ya. Jadi awal-awal itu harus pinter bagaimana supaya barang ini cepat fast movingnya atau penjualannya cepat teman-teman. Jadi soalnya apa teman-teman, kita terkendala dengan modal itu sangat kecil, jadi otomatis item atau jenis barang yang dijual itu juga sedikit teman-teman. Jadi saya prinsipnya jual barang dengan cepat, terus kulak lagi, terus untungnya diputar lagi. Jadi nah itu untuk yang awal-awal teman-teman ya, segitu selama kalau nggak salah selama 1 tahun saya seperti itu. Akhirnya berhubung pelanggan makin banyak, pembeli makin banyak karena toko udah mulai terkenal teman-teman ya, dari segala penjuru itu udah tahu ya ini ada toko plastik, jual perlengkapan hajatan, jual perlengkapan rumah tangga, akhirnya mulai rame. Nah, otomatis item juga mungkin bertambah teman-teman ya, dan juga modal otomatis juga bertambah. Nah, dari situlah saya itu ini teman-teman, jadi jual kendaraan teman-teman. Jadi saya itu punya kendaraan motor, terus saya jual itu kalau nggak salah laku 15 juta teman-teman ya. Laku 15 juta. Nah, dari penjualan sepeda motor itu teman-teman ya, saya masukkan untuk modal mengisi toko lagi agar supaya lengkap teman-teman ya. Jadi kalau toko itu yang penting lengkap teman-teman ya. Kalau itemnya itu nggak perlu banyak, nggak perlu bal-balan atau nggak perlu dus-dusan. Yang penting itu lengkap teman-teman. Jadi ketika ada pembeli itu datang, beliau itu nyari apa, barang apa itu ready teman-teman. Jadi ada. Nah, kemudian jika ada pembeli yang misalnya dia itu punya hajatan mantenan teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, sekiranya modal kita itu nggak cukup, jadi saya ambilkan dulu teman-teman. Jadi sistemnya itu pinjam barang dulu teman-teman. Jadi saya punya bos, saya punya distributor itu alhamdulillah baik teman-teman ya. Jadi ketika saya itu kekurangan modal, saya ambil barang dulu. Nanti ketika barang itu udah laku, uangnya saya bayarkan. Jadi nota, ninggal nota lah kalau kasarannya bahasanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih pemula yang ingin buka toko plastik, yang kemarin itu ada yang tanya dari Jepara, ada yang tanya dari Purbalingga, ada yang tanya di Probolinggo, ada yang tanya dari Magetan, ada yang tanya juga dari Malang. Nah teman-teman, ini tipsnya teman-teman. Jadi mulai aja dulu. Kalau ada ruko, ada kios yang dikontrakkan, mungkin ada yang
Setiap daerah itu beda-beda teman-teman, ada yang 2 juta per tahunnya, ada yang 5 juta, sesuai kondisi lah teman-teman ya, sesuai kondisi dan, eee, lebar kecilnya panjang lebarnya lokasi toko lah ya kan. Nanti berbeda juga, sewanya. Jadi kalau untuk saya ini awal-awal kemarin tuh 2 juta terus naik lagi 2,5 juta. Nah kemarin itu ada yang, sharing dari Jepara teman-teman ya, ada yang bilang, "Di sini daerah sini harganya 5 juta Mas, 5 sampai 10 juta." Nah, jadi kalau memang modalnya, kurang teman-teman ya, pokoknya mulai aja dulu uang yang, teman-teman punya itu berapa, terus misalnya untuk yang 5 juta disewa untuk sewa toko, yang sisanya nanti itu ya, menyusul teman-teman. Insyaallah teman-teman ya dalam 1 tahun, insyaallah kembali teman-teman. Karena apa teman-teman ya, prinsipnya orang jualan plastik ini, orang usaha jualan plastik ini, minim resiko teman-teman ya. Jadi plastik itu tanpa ada, expired, ada, mungkin kalau rusak itu pun karena, tempat penyimpanan ya, kadang terkena panas atau terkena hujan, itu gampang rusak teman-teman. Tapi kalau untuk expired, jangka waktunya itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini nggak bisa kejual, hari besok masih bisa. Hari besok belum bisa terjual, bulan depan masih bisa teman-teman. Jadi kalau bulan depan belum bisa, tahun depan lagi masih bisa teman-teman ya. Jadi tanpa ada, eee, expirednya. Kecuali nanti kalau bahan-bahan roti ya, bahan-bahan kue yang ada di belakang saya, tepung, terus agar-agar itu ada expirednya teman-teman. Jadi teman-teman ya, jangan ragu, eee, kira-kira nanti kalau, jualan itu setahun bisa kembali apa enggak, dapat pembeli apa enggak, dapat untung apa enggak. Jangan ragu teman-teman, buka aja dulu, nanti selama setahun kita berjalan itu prosesnya teman-teman ya, kita bisa belajar sendiri teman-teman ya. Jadi kita bisa meraba-raba lah kira-kira, eee, untuk mengembangkan toko itu apa, kan kita belajar ya. Ya belajar itu dari pembeli teman-teman. Misalnya, contohnya teman-teman, item yang belum saya punya, tiba-tiba pembeli itu datang nanya, "Mas ada tepung ada enggak? Mas ada agar-agar apa enggak?" Nah dari situlah kita belajar teman-teman, terus kita isi itemnya, kita lengkapi. Nah nanti kalau pembeli itu datang yang, eee, ada barangnya ready, dan kalau misalnya pembeli itu nggak datang lagi, nggak apa-apa, masih ada lagi pembeli-pembeli yang lain ya. Jangan takut, rezeki itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya, jadi buat teman-teman kalau masalah modal, mungkin kalau, eee, misalnya modal tipis bisa ya untuk, pinjam ke BRI atau KUR teman-teman bisa, dimodalin sama BRI ya dengan, sistem KUR teman-teman, itu ya juga bisa teman-teman ya. Terus kalau memang kendalanya pengetahuan tentang, plastik, karena plastik ini teman-teman agak susah ya. Ya untuk awal-awal agak susah karena jenisnya banyak teman-teman ya, jenisnya ada yang PE, ada yang HDPE, ada yang itu gampang teman-teman, itu belajarnya nanti sambil sambil berjalan teman-teman ya. Nah nanti kalau masalah terkendala dengan, di mana kulaknya, atau mungkin lokasi distributor, ya kalian share lokasi aja, maksudnya, cari di map dicari di Google, distributor plastik terdekat itu di mana. Nah nanti itu keluar teman-teman ya. Jadi mungkin agak sedikit jauh nggak masalah, mungkin ada yang 1 jam perjalanan nggak masalah teman. Yang penting deket dari wilayah Anda teman-teman, jangan sampai di luar, eee, jauh, soalnya nanti repot di ini, transportnya teman-teman ya, agak mahal. Nanti setelah kalian, tahu tempatnya, silahkan tanya-tanya di toko distributor itu gimana awal bukanya, barang apa aja yang harus dilengkapi, terus, bagaimana persentase pengambilan keuntungannya, nanti belajar dari situ teman-teman ya. Kalau di video saya ini hanya sekedar, sharing-sharing aja lah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah komentar, yang udah japri ke nomor WA saya, saya siap
untuk saling sharing teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi mulai dulu aja, nanti kalau soal belajar, soal keuntungan itu nanti berjalan teman-teman ya, ada prosesnya. Ya gitu aja video singkat, semoga bermanfaat teman-teman ya. Buat teman-teman